Arya Winata. Dan kita adalah Kekopi, kelompok ekonomi terpimpin. Sesuai nama kelompok kita, kelompok ekonomi terpimpin, pastinya kita ingin membahas apa nih? sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Emangnya demokrasi terpimpin itu apa? Demokrasi terpimpin itu bisa juga disebut dengan demokrasi terkelola. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Nah, disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan presiden kita, Presiden Soekarno. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan besar terhadap kebijakan yang diambil. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu sistem ekonomi terpimpin? Jadi, sistem ekonomi terpimpin adalah penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital terhadap perekonomian. Dalam sistem demokrasi terpimpin, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi makin besar. Pastinya di dalam suatu sistem ekonomi itu terjadi kegagalan nggak sih? Iya dong. Emang kegagalan-kegagalan itu apa aja pada ekonomi ini? Kegagalan-kegagalan itu bisa terjadi inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga Naiknya harga kebutuhan pokok warga. Betul banget. Emangnya rencana pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin itu apa aja sih? Pastinya ada rencana kan? Nah, rencana yang pertama, pelaksanaannya tampak pada kebijakan pengambilan aset-aset yang dimiliki pengusaha asing, terutama milik para pengusaha Belanda. Dalam perencanaannya, pemerintah menargetkan nasionalisasi 80% aset perusahaan-perusahaan Belanda, namun gagal. Wow, masih gagal juga ya? Ya, karena diperkirakan hanya mampu menasionalisasi 20% aset. Beda jauh banget. Beda jauh banget sih, itu sih gagal banget sih ya. Iya. Nah, yang kedua, program pembangunan nasional semesta berencana dengan cara memaksimalkan peran badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan peran koperasi Koperta, memberlakukan PP nomor 10 tahun 1959. Tujuannya itu buat apa? Menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa. Menggantikan jalur distribusi. Iya. Kemudian ada lagi kah? Yang selanjutnya, penggabungan perusahaan swasta dalam suatu organisasi sesuai bidang masing-masing, yaitu OPS dan GPS. Yang terakhir, pemerintah membentuk Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional (BAMNAS) pada 10 Februari 1964 yang diatur dalam Perpres nomor 2 tahun 1964. Bangunan ini bertugas Untuk membimbing dan menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk merealisasikan revolusi nasional. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa kegagalannya terjadi inflasi, ya Iya. kan? Ya. Memangnya inflasi pada saat itu separah apa? Parah banget ya. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah melakukan penurunan nilai uang devaluasi, yaitu uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50 Wah, dan 1000 menjadi 100, waduh. dan membukukan semua simpanan di bank yang lebih 25.000. Jadi itu turunnya 10% ya. Iya. Oh iya, betul sih. Kemudian dengan banyaknya kegagalan yang terjadi, pastinya pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut. Betul banget. Nah, katanya salah satunya ada membentuk Dewan Perancang Nasional. Iya. Jadi, pada tanggal 15 Agustus 1999, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas sendiri dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1990, Depernas mengumumkan rencana pembangunan 8 tahun yang disebut Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PENAS BD). Nah, PENAS BD sendiri terdiri dari atas apa aja? Yaitu pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Ya, itu semua dinamakan blueprint ya? Ya. Betul. Blueprint Tripola. Tapi katanya masih gagal juga. Karena apa ya? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, aspek persiapan yang kurang optimal.
Kedua, pengeluaran banyak dana dalam upaya perebutan Irian Barat dan kampanye militer dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Betul banget. Dan karena kegagalan tersebut, pada 1963, Depernas berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang langsung dipimpin oleh presiden kita Soekarno. Pergantian kepemimpinan banget ya. Dari Muhammad Yamin. Betul banget. Nah, Tugasnya apa aja nih? iya. Ya, yang pertama menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. Selanjutnya mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga menyiapkan dan menilai hasil kerja Mendataris untuk MPRS. Betul banget. Selanjutnya ada upaya pemerintah yaitu devaluasi mata uang. Tadi udah dijelasin oleh Wiarya bahwa penurunan rupiah kita ya dari Iya. 500 rupiah ke 50 rupiah. Rp1.000. Itu parah banget ya. Itu parah banget sih. Sebenarnya pemerintah melakukan hal tersebut tuh tujuannya buat apa memang? Tujuan devaluasi mata uang rupiah pada masa itu untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Namun, kebijakan tersebut justru membebani rakyat kecil. Malah jadi mubani ya. Iya. Membani sih. Dan sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitia Penampungan Operasi Keuangan atau PPOK. Lembaga tersebut bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan bersangkutan. Betul banget. Biar ya, selanjutnya tuh ada menekan laju inflasi. Iya. Memangnya hal itu dimaksudkan buat apa? Jadi dalam rangka membentuk laju inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas 500.000 dan 1 juta. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Jadi untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Iya. Nah, bisa pemerintah melakukan apa lagi memangnya? Yang pertama pembukuan terhadap semua simpanan pada bank untuk mengurangi banyaknya yang beredar, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan kepada semua pelaksanaan anggaran belanja, menertibkan dan manajemen administrasi perusahaan-perusahaan negara. Melalui kebijakan moneter tersebut, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangannya. Akhirnya berhasil. Akhirnya terkendali ya inflasi. Akhirnya berhasil. Dan Capai mencapai keseimbangan. keseimbangan. Betul banget sih. Lalu katanya pada saat itu pemerintah membentuk Panitia 13 yang terdiri dari ahli ekonomi, ahli politik, anggota DPR, MPR, dan DPA. Nah, Panitia 13 katanya menghasilkan konsep. Namanya konsep apa? Nah, konsep tersebut bernama Deklarasi Ekonomi atau Dekon. DEKON. Oh, itu yang sering disebut dekon-dekon itu Iya. ya. Ternyata dari Panitia 13 ini. Iya. Nah, DEKON sendiri diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 dengan beberapa tujuan. Dan tujuannya itu apa sih? Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, dan mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan banget oleh deklarasi ekonomi ini atau menjadi prioritas. Emangnya apa aja itu? Yang pertama mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Pemerintah Indonesia menyatakan pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Nah, katanya selama strategi ekonomi itu ada tokoh-tokoh yang terlibat. Iya. Ada Siapa yang tahu? Tokoh-tokoh tersebut berasal dari PKI. Nah, Jadi PKI ini ikut terlibat ya? Iya, dan Oh. tokoh tersebut bukan hanya PKI kan, Oh, dan iya. ada PNI juga. Nah, tokoh tersebut DN Aidit dan Ali Sastromi Jojo dari TNI. Jadi dari ketua PKI itu ya si DNI Iya. ini. PKI ini ngapain sih sebenarnya dia? Dia banyak mengkritik gak sih? Mengkritik Iya. ya. Mengkritik apa sih? Peraturan Mengomentari. dia tuh mengkritik peraturan 26 Mei karena dianggap menguntungkan kaum imperialis juga dapat berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik dan angkutan umum. Namun akhirnya kebijakan Dekon itu gagal. Gagal lagi Iya, karena apa? karena
Ia mengatasi perekonomian Indonesia karena pemerintah tidak berhasil mendapatkan pinjaman dari dana dari IMF. Juga pada masa itu perkembangan politik Indonesia berkontroversi dengan Belanda dan Malaysia. Ya, sebelumnya saya pengen menambahkan ya. Jadi pada saat itu kondisi ekonomi semakin buruk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Jadi lebih bersifat politis dia, padahal fokusnya ke ekonomi. Misalnya ada pembangunan monumen nasional. Apa coba? Monas. Betul. Ada pertokoan Sarinah dan komplek olahraga Senayan buat Asian Games keempat. Nah, yang terakhir nih, pemerintah melakukan pengelolaan dana revolusi. Ada yang bisa jelasin nggak sih? Jadi pada 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 tentang dana revolusi dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964 tentang penambahan wilayah kuasa pertambangan perusahaan negara pertambangan minyak nasional atau PN Permina. Nah, dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang deferred payment dengan cara Melakukan pemetaan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit senilai 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bisa prestise politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Nah, kebijakan dana revolusi menyebabkan utang-utang negara makin meningkat. Sebaliknya kegiatan ekspor makin menurun dong berarti. Iya. Nah, selain itu juga pemberian fasilitas alokasi kredit pada perseorangan atau perusahaan yang bukan sektor produksi dengan bunga tertentu, kekacauan di bidang keuangan negara. Waduh, memang parah banget ya dalam sistem ekonomi terbimbing banyak kegagalan. Namun di tengah kekacauan itu semua kita masih bisa mendapatkan nilai positif. Masih ada Oh, nilai positif ya. Karena di sana banyak banget yang terlibat tokoh-tokoh Hmm. seperti Muhammad Hatta, bahkan DNA di PKI. Iya. Soekarno juga terlibat. Nah, nilai-nilainya itu seperti sifat mereka yaitu sikap peduli terhadap Indonesia. Proaktif ya. Proaktif juga, jadi ikut aktif gitu dalam membangun ekonomi kita semua. Benar. Sikap tersebut ditujukan dengan kesediaan tokoh bangsa menciptakan gagasan inovatif. Jadi kita sebagai generasi muda harus inovatif, Iya. sikap peduli dan Betul. proaktif ya untuk menciptakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Begitu teman-teman semuanya, bagaimana penjelasan kami? Ya. Oke, bagus kan? Ada yang ingin menambah hal lagi nggak? Enggak sih. Cukup sekian sih Udah ya. lengkap banget nggak sih kita ini? Iya. Terima kasih teman-teman Terima kasih semuanya. sudah mau mendengarkan podcast kami tentang sistem ekonomi terpimpin Pada masa sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kita Kekomongin. pamit Pamit. dulu. Dadah guys. Dadah.